Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Najwa Nurfatwa Afrilia dari kelas 11-4, nomor absen 21. Di sini saya mendapatkan tugas dari Mapel Sosiologi yang harus mewawancara orang tua saya untuk menjelaskan konflik masyarakat di sekitar kita. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan narasumber saya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Chandra. Saya berlaku sebagai wali murid dari siswi bernama Najwa Nurfatwa Afrilia dari kelas 10-4. Dalam hal ini saya menjadi narasumber di mata pelajaran sosiologi yang membahas mengenai masalah konflik di lingkungan sekitar. Baik, menurut Mama sendiri konflik apa yang sering terjadi antar warga di lingkungan ini? Konflik yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita ya, baik tentunya banyak sekali. Cuman kita akan bantu contohkan satu persatu untuk contoh di lingkungannya. Yang pertama bisa jadi dari kebisingan, yang kedua bisa jadi dari kebersihan, dari parkir sembarangan. Itu akan menyebabkan konflik di lingkungan masyarakat kita. Baik, lalu apa penyebab utama konflik tersebut bisa terjadi? Ya, yang pastinya kurangnya kesadaran antar warga atau individu, itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya rasa toleransi dan saling menghargai. Yang ketiga, kurangnya rasa empati antar individu di dalam masyarakat kita. Ini juga akan menimbulkan konflik tentunya. Baik, lalu bagaimana awal mula konflik tersebut bisa terjadi? Awal mula maksudnya kronologi ya di sini ya untuk susunannya ya. Kita ambil contohnya. Adik mau contoh apa? Yang mana yang mau dibahas Mama? Ya awal mulanya aja kok bisa. Ya, konflik yang mana? Kita contohkan salah satu dari hal kebersihan saja ya. Di sini banyaknya warga yang buang sampah sembarangan. Ada juga yang buang ke sungai, ke selokan. Ini tanpa adanya kesadaran. Padahal di sekitar kita ini rumahnya sangat berdempet-dempet. Ini tentunya akan menimbulkan bau. Ini adanya kekurangan kesadaran dari masyarakat dan individu ini sendiri, dan tidak ada rasanya saling menghargai antar tetangga. Lalu biasanya kalau konflik seperti itu, siapa saja pihak yang terlibat? Ya, yang tentunya yang berkepentingan antara si pelaku dan si warga yang lain tentunya. Bagaimana reaksi warga saat konflik tersebut terjadi? Beraneka ragam, ada yang cuek, ada yang emosi, ada yang berani menegur secara langsung, ada juga yang meminta mediasi dari perangkat kampung atau petinggi kampung. Lalu apakah konflik tersebut sempat menimbulkan ketegangan antar warga? Itu pasti. Ketegangan antar warga ini akan terjadi apabila konflik tersebut berlaku terus-menerus berjalan seiring waktu. Jadi tidak ada solusi yang diselesaikan. Ini pasti ada ketegangan. Entah ini silent treatment, entah ini saling emosi satu dengan yang lainnya, entah terjadi pertengkaran antar tetangga. Itu pasti terjadi. Lalu biasanya siapa yang membantu menyelesaikan konflik tersebut apabila sudah berlangsung sangat lama? Yang bisa membantu yang pertama adalah antar tetangga. Ini biasanya kita ambil inisiatif sendiri, kita mendatangi yang bersangkutan, kita menjelaskan. Tetapi jika hal ini tidak menemukan solusi, maka kita akan mencari pemediasi atau mediator. Untuk hal ini biasanya kita minta pada perangkat kampung, bisa RT, bisa RW, bisa pamong desa. Itu bisa kita libatkan untuk mediasi antar warga. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Mama, apa yang bisa dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali? Apa yang bisa dilakukan? Yang pasti meningkatkan rasa empati yang tinggi. Adanya komunikasi yang baik antar tetangga, jadi tidak saling mendiamkan. Antara tegur sapa, tata bahasa yang baik, ini tentunya akan memperbaiki situasi kita dalam mengatasi ketegangan supaya tidak menjadi berlarut-larut antara konflik ini. Bisa juga menggunakan pagar mangkok, atau dalam artian sebelum kita menegur, kita biasanya
membawakan oleh-oleh, misal ini kita kasih ya, dengan harapan kita bisa ngomong dari hati ke hati masalah konflik ini. Kebersihannya nanti Mbak minta tolong jangan dibuang ya sampahnya di tempat ini, nantinya akan menimbulkan seperti ini, kita harapkan seperti itu. Nanti pasti dengan komunikasi yang dijalin secara baik, secara beruntun, ini ketegangan akan menurun. Baik, itu saja wawancara saya terhadap mama saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.